Nah, siapa pemberi yang menciptakan alam semesta ini? Bumi-bumi terpecah menjadi bagian setiap bangsa. Tanahnya tanah Cina disebut bangsanya bangsa Cina. Tanahnya Timur Tengah disebut bangsa Timur Tengah. Afrika, dan lain sebagainya, mendapat setiap qabail lita'arofu untuk saling mengenal, suku bangsa untuk saling mengenal, bukan sekadar mengenal warna kulit atau keturunan, tapi hak milik yang diberi oleh Yang Maha Kuasa untuk saling menghormati dan mengenalnya haknya masing-masing. Paham? Nah, kita mendapat bagian dari Allah Ta'ala yang disebut tanah air Indonesia. Maka kita merasa memiliki atas yang diberi oleh Yang Maha Kuasa. Setelah kita menerima atas pemberian Allah untuk kita harus merasa memiliki yang mewujudkan handar beni. Sebagai tanda handar beni tersebut pasti akan menjaga, menjaga atas pemberian Yang Maha Kuasa untuk kami bangsa Indonesia. Maka disebut hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari hak. Karena kita percaya atas pemberian Allah, atas apa yang diciptakan oleh Allah Ta'ala alam semesta ini, sehingga diberikan kepada Qabail lita'arofu. Jadi bukan sekadar hubbul waton minal iman. Dari sini dasarnya pokok. Nah, untuk mengaplikasikan, mensosialisasikan, merasa memiliki yang didasari syukur atau terima kasih atas pemberian Allah, apa tanda buktinya? Ya, kita melestarikan apa yang ada di tanah air ini, menjaga apa yang ada di tanah air ini, mengembangkan apa yang ada di tanah air ini. Itu diantaranya. Nah, diantaranya semuanya itu terikat oleh historis, kronologis, ataupun sejarah. Berdirinya bangsa ini, kita nguri-nguri melestarikan. Itu diantaranya. Sehingga kita mengetahui dari sejarah agama, perkembangan agama asal-usul yang di Indonesia sebelum Islam, Buddha, Hindu yang ada, terus disusul Islam. Itulah diantaranya. Setelah perkembangan dunia Islam khususnya, negara atau berdirinya bangsa ini tidak semulus yang diharapkan semua manusia. Nah, di antaranya apa? Ada saja berdiri
dahulu belum ada presiden, munculnya kerajaan per kerajaan. Dari raja-raja yang kecil sampai menjadi raja-raja yang cukup berpengaruh seperti zaman Syailendra, terus Erlangga, Singosari, Daha, Mataram kuno, ya, dan kerajaan-kerajaan lain khususnya di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Tanda-tanda bukti sejarah oleh bangsa kita, diantaranya yang dari agama Hindu dan agama Buddha, buktinya antara Borobudur dan Prambanan, dan yang ada di Dieng. Nah, Islam pun juga menunjukkan peninggalan-peninggalan sebelum berdirinya Masjid Demak, bangunan yang ada di Leran, di mana makam Fatimah binti Maimun. Di Pejajaran juga muncul, di Jawa Barat khususnya, dari mulai namanya Galuh Pakuan sampai ke Siliwangi, munculnya terus ganti berganti. Apalagi kalau kita lihat dari Jungwanoro terus sampai generasi Siliwangi dan sebagainya. Di Sumatera tidak terlepas dari mulai Aceh kuno sebelum Malikussaleh sampai Malikussaleh, sampai juga Iskandar Muda, sampai juga perkembangan Sriwijaya. Sebelum itu bagaimana Sriwijaya yang pertama, sampai Palembang, kemajuan di zaman Sriwijaya. Dan tidak terlepas kerajaan-kerajaan seperti Lampung setelah Islam ataupun sebelum Islam. Begitu pula juga di Kalimantan, zaman Kutai kuno, Mula Warman, kerajaan-kerajaan dan budaya yang berbeda di antara warga penduduk, sehingga kita mengenal Indonesia begitu banyaknya budaya heterogen lah akhirnya. Itu satu contoh saja. Yang akhirnya punahnya beberapa kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Lambat laun punah. Di tengah-tengah sebelum kepunahan atau kerajaan-kerajaan itu sebagian hilang ataupun hilang dari haknya, di antaranya perkembangan tidak terlepas munculnya penjajah dari mulai Portugis zaman Wali Sembilan atau Malaka dulu, ringkasnya aja begitu. Bangsa kita berhadapan dengan Portugis. Setelah Portugis jatuh khususnya di Sunda Kelapa, dan setelah Perang Gerindra-Wardana zaman Majapahit Brawijaya kelima dan Patih Udoro, yang tidak salah kalau tidak salah beliau mengangkat dirinya sebagai Brawijaya ke-6. Hingga munculnya kerajaan Demak dan lain sebagainya. Tapi tidak mulus juga. Setelah
perang Sunda Kelapa, kita harus berhadapan dengan VOC ataupun Belanda. Bangsa ini tumbuh berhadapan dengan beberapa kendala ataupun cobaan seperti penjajahan Portugis, penjajahan Belanda, dan lain sebagainya. Alhamdulillah 1945 bulan 8 tanggal 17 Agustus kita mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala, kita merdeka. Tapi setelah merdeka, untuk membangun dan mengisi kemerdekaan tidak semudah membalik telapak tangan. Nah, berdirinya negara saja mempunyai historis, kronologis. Akhirnya menjadi negara kesatuan persatuan Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Sejauh mana kita yang tidak ikut andil pada waktu perjuangan sebelum 1945, kita ini mendapat bagian setelah merdeka. Sejauh mana kita mengisi kemerdekaan ini atau ikut andil? Kalau kita tidak mengenal sejarah-sejarah sebelumnya atau sejarah setelah merdeka, kita berhadapan peristiwa 48, Madiun, 65, belum lain-lainnya. Artinya berdirinya Indonesia itu penuh pendewasaan karena menghadapi beberapa kendala dan lain sebagainya. Kalau kita artikan, kita mestinya lebih dewasa karena cukup pengalaman yang kita hadapi dalam mewujudkan kemerdekaan. Dan lainnya, mestinya itu. Tanpa kita angkat sejarah-sejarah para pendiri bangsa ini, pelaku sejarah ini, sehingga menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, tanpa diangkat, tanpa dilestarikan, maka generasi yang akan datang jelas tidak akan mengerti bagaimana historisnya ataupun kronologisnya. Karena selalu kita mendapat suguhan, umpamanya nasi itu selalu sudah di meja hangat dengan lauk pauknya. Tidak pernah berpikir bagaimana kedua orang tua kita mencari uang sehingga nasi ini matang sudah di meja, kita tinggal makan. Maka harus kita membuka yang transparan. Dengan segala kekurangannya. Selain Allah Ta'ala adalah sifatnya kekurangan. Sedangkan yang Maha Pencipta, Maha Suci dari segala sifat kekurangan. Adapun kelebihan itu adalah berangkat dari kekurangan. Contohnya orang minum air teh, setelah diminum kurang tidak? Kurang. Ditambahi lagi supaya penuh. Berarti penuh itu karena kurang. Itu sifat selain Allah.
khawatir gitu, begitu itu. Maka dengan segala kekurangan kita bisa melihat bagaimana kedua orang tua kita berjuang untuk menjadikan atau mendorong tumbuhnya generasi penerus. Itu harapan setiap manusia. Harapan orang tua pasti pada anak-anaknya yang mampu bisa melahirkan menjadi ilmuwan, intelektual, dan lain sebagainya. Yang lahir dari ilmuwan, ada yang teknologi, ada yang ahli atom, ada pertanian, dan lain sebagainya, sampai kedokteran dan sebagainya. Sangat luas saja. Itu harapan setiap orang tua terhadap generasinya. Itu baru skup yang kecil. Bagaimana skup bangsa ini? Pasti para pemula, para pendiri bangsa sangat mengharapkan munculnya generasi-generasi yang tidak akan memalukan atau mengecewakan kepada para pemula, para pemuka, para pendahulu. Mestinya ini. Bila kita sadar dan mengetahui para beliau paling tidak akan tertanam kepada anak bangsa ini, saya tidak akan menjadi orang yang memalukan, mengecewakan para sesepuh kami. Itu akan melekat. Itu pasti, insya Allah itu. Jelas kan? Nah, kronologis yang demikian, historis yang demikian, apabila ditutup atau disunati, kira-kira tahu tidak generasi yang akan datang bagaimana perjuangan para pemula, para leluhur, para pemuka bangsa ini, para pendiri bangsa ini. Itu cukup mengundang pertanyaan. Sehingga tidak tahu siapakah para beliau-beliau ini dalam perjuangan. Bila ini semakin kita diam, tidak peduli pada historis, tarikh, riwayat hidup, sejarah para beliau, apakah tidak kami mengkhawatirkan bahwa kemerdekaan Indonesia itu seolah-olah dongeng atau hadiah? Karena secara historis, untuk membuktikan historis atau sejarah itu sendiri sudah mulai hilang. Itu baru sisi perjuangan berdirinya bangsa. Sedangkan sumber yang mengajarkan Hubbul Waton, tahu ini semua dari atas saya ceritakan tadi, tidak pernah tersentuh. Seperti Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas tidak kira-kira? Jelas. Jadi pembangkit yang luar biasa itu adalah motor yang tidak bisa ditaker. Ukuran wattnya bukan watt lagi. Bersumberkan data dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sudah sejarahnya yang punya watt yang sangat tinggi disunati, apa jadinya yang lain? Kalau kita sudah umpamanya, kasarnya orang ngomong, membid'ahkan membaca sejarah Nabi,
Lah apalagi sejarah bangsa. Sejarah Nabi saja bid'ah, kita baca mauludnya. Nah, apalagi sejarah bangsa ini. Mau tidak mau, karena kita terbendung oleh kalimah bid'ah, maaf, kembali kepada Rasul atau Nabi itu tadi sudah dikatakan bid'ah. Apa bangsa ini lebih mulia daripada baginda Nabi kira-kira? Logika loh saya tanya. Nah, kalau sudah terjadi yang demikian, mungkin kan tidak perlu dengan membaca sejarah tanah air, sejarah bangsa ini. Nah, kalau sudah begitu, lalu jadinya apa bangsa ini? Dan yang sanggup menjaga keutuhan NKRI ini tanpa sejarah. Gitu. Ya. Jadi nasionalisme yang berbasis agama itu sangat penting sih. Ya, harus. Udah. Kaitannya biasanya niki. Kaitannya biasanya niki ya. Ulama-ulama dalam tanda kutip seperti di Timur Tengah kan cenderungnya ke negara Islam. Soalnya kan bagi mereka itu mempraktekkan ajaran Islam seperti ini kubah pandangan mereka. Maksudnya? Maksudnya kan Jadi maksudnya mungkin Indonesia niku kan mayoritas Islam, tapi Islam niku wajib mboten. Misalnya Indonesia niku dijadikan negara yang dasarnya Allah sendiri tidak memaksakan la ikraha fiddin. Apakah kalian sudah melebihi yang menciptakan? Keseimbangan itu pasti ada. Saya beri contoh yang real saja. Kira-kira nek wis pinter kabeh gondol titel kabeh di sekolahan payu apa ora? Wis pinter kabeh kok. Wong diparingi didik kaya semuanya. Yang mau bekerja siapa? Bisanya orang itu disebut kaya kan karena ada si kafir. Baru disebut yang kaya. Dikaya. Oh si Fulan itu pinter alim. Oh pasti ada yang bodoh. Maka disebut pinter terakhir. Betul nggak? Nah kalau kefakiran itu dihilangkan, sugih kabeh, yang mau bekerja siapa? Paham nggak? Nah, itu satu contoh. Contoh yang real. Saya beri contoh lagi karena Anda mahasiswa. Ketika perang Irak dulu, Iran dan Irak dua-duanya mengaku muslim dan banyak ulamanya juga. Apakah begitu tuntunan Islam hingga wong Islam karo wong Islam dhewe perang? Sekian puluh tahun muncul perang Saudi, bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sing diperangi Yaman ya padha bae ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apakah ini negara Islam? Iya kira-kira. Israel yang jelas begitu aja
Kok ndak berani malah ke sana, malah wong Arab karo wong Arab dhewe sing mayoritas muslim. Tolong jawab sik iki. Njur karepe negara Islam sing piye? Wong sing benderane la ilaha illallah saja, saya dengan segala alasan ngantem Yaman. Yaman pun membalas wong diantem kok. Itu urusan dua negara. Saya tidak turut campur tangan. Ning kok eman temen iki muslim iki Arab iki Arab. Ya namanya menyerang itu alasannya macam-macam. Kepentingannya politik, simbolisnya agama. Bisa aja. Kan begitu. Jadi sing dikarepe negara Islam iki sing piye nek wis ngene iki aku tak takon karo kowe karo balik. Biasanya kan Ahmad Sabu. Ya ngono saya wis mundak 2000 kena. Biasanya kan sing dipandang negara Islam niku sing mempraktekkan hukum-hukum Islam. Soalnya kan teng Al-Qur'an dengan dikaakai wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun niku. Iku kuwi piye? Heeh. Saiki ini aku tak takon, wong Indonesia iku nglakoni salat apa ora? Nggih, salat. Iku wis Islam burung. Nggih. Wis jalake syariat Islam burung. Nggih, pun. Lah sing dimekarepake apa sing turunake hukum. Kok wong iku ora iman ngatasi hukume Allah ya bener hukume kafir. Wong iku wis ngerti yakin babi itu haram. Dheweke ora mangan, wis jalan dihukum burung wong iku. Mbon. Ya ampun. Ora sadodo. Ning Indonesia iku wong salat dilarang apa ora? Mboten. Ora. Pasang speaker ku ning tiap musala masjid wis pirang kabeh. Sampai arep jawabe wong adzan iku bingung. Iki sing kudu dijawab. Kene sini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Akbar. Susah kan. Bunga teman aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh kene speaker lu iki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sing jawab sing ndi? Ngatur wong adane kangelan. Kabeh gembore Allahu Akbar kabeh. Alasane ya di wong arep adzan kok dilarang. Piye nek ngono? Ayo mbok iya coba masjid siji dadi muara. Liyane sambung speaker sing bisa dicantol ketok ning langgar musala-musala sumbere Masjid Agung. Rono azan kene muni kabeh kek kok ana speaker tekan ngono. Kira-kira indah ora yen ngono iku. Aning dari sing dilanggar kene kurang siar. Karena kita harus siar. Masjid kauman, masjid gede. Ngon dhewe perang speaker iki. Ya. Ki ngatur azan ae. Durung kok dadi lalu lintas sing burung. Ya ora? Ning perapatan iku rambun abang, ijo, kuning, ijo. Mbok iya mak, wong perapatan iku sumbere akeh wong kecelakaan ning kono. Lha kuwi butuh slamet ora? Ya butuh. Kebenaran dikei rambu abang. Mbok iya mandek kok wong slamet iku kebutuhane awake dhewe. Mbok sadar mandek. Ijo jalano. Ning aja kaya dagelan. Abang tabras bae. Disetop karo polisi. Pak. Kenapa enggak ditangkap? Bapak melanggar.
peraturan. Loh, gimana saya jalan biasa kok? Loh, itu kan merah. Bapak kan ada lampu merah tadi. Nah, saya tidak lihat di mana. Itu di atas. Loh, Bapak salah naruhnya di atas kok merah. Nah, itu wong enyang. Ya kan? Nah, itu saya bener rekel wong enyang. Ya salah Bapak, siapa suruh taruh lampu merah taruh di atas? Ya saya tidak tahu. Ya itu, ana wong ngitung sapi. Berapa belinya? 100. Ngitungnya wong ahli ngitung sapi. Pinggring nih gegere sapi ngadeg. 1, 2, 3, 4, 5. 99 kurang 1. Tambah siji. Dia medun teko sapi ini, ya satu siji dadi wong sing ditunggangi ora diitung. Ngono munine bener. Lah coba 1 karo sing dincot ngono lah. Baru diitung iki ora sing diitung 99 sing di nggo ngitung ora diitung kurang 1. Nah, ngatur ngene iku ya. Aku sing oknume sing gembar-gembar ngono mbok ya ngomong. Iku delok zaman iku Israel semakin ngono ngantemi Palestina kok malah iki perang dhewe. Iki padha ae negara Islam, iki negara Islam. Banjur aku takon, karepe iku sing piye? Sini berarti Indonesia wong salat ora dilarang. Musala masjid abrak-abrak. Dina bodoh harus salat ning lapangan. Monggo. Bebas. Kan ngono. Ya lah. Arab haji ono fasilitas. Yo syariat Islam wis jalan kok. Hukum waris ono pengadilan. Jaluk hukum adat apa hukum negara, hukum Islam ono. Monggo, Indonesia iki lho. Teko ndi muni syariat sing urung jalan. Itu sing pokok-pokok wajibah. Oh, itu masalah kisos. Lu kisos itu ning Islam ya ora semudah itu kok. Ning Indonesia itu hukum mati berjalan. Tapi karena Indonesia itu heterogen dan sebagainya, hukum tetap berjalan walaupun tidak atas nama agama. Wong maling ya tetap senajan ora dipotong tangan, tetap hukum berjalan. Senajan ora potong tangan, bukan memungkiri hukum loh iki. Ning tepat waktu tepat gunane lho iku sing jadi masalah. Paham ayo? Nyono. Apa sampean kira-kira tanggane sampean durung Islam terus lolos pedang Islam ora? Nah ora pateni kowe. Apa ngono Islam? Mekah. Kanjeng Nabi lahir ning ning Mekah. Lah kok dadak di hijrah ke sik ning Madinah. Lah mbok iya diislamke kabeh karo Allah taala ora perintah taufik wa hidayah. Bro, Islam kabeh ora. Bar. Ora kesel. Kenapa Kanjeng Nabi dihijrah? Sejarah. Karena kembali ning hakikat melas Kanjeng Nabi wis ora hijrah Allah taala dongane Kanjeng Nabi paringi taufik wal hidayah kabeh ra rampung ngono. Piye? Syariat. Kowe percaya ora marang Allah taala ning gawe malaikat loro kok nyateti amal perbuatane apik sing ora apik manusa? Percaya? Lha mbok jar aku cara akal aja nganggo iku Allah taala Maha mengetahui, Maha melihat, Maha mendengar kok.
Kok kenapa menggunakan? Terus ning kuburan ditakoki, wis kena Islam kok. Mati ini ya dikapani dan sebagainya. Kok teko ditakoki marabuka. Kok tangi teko kubur, kok teko ditimbang barang amale. Nggih. Wis ora usah nganggo siratal mustaqim, langsung ngegedek bleng-bleng sing neraka sing swarga neraka swarga. Wong maha kok mengetahui. Maha melihat, maha mendengar. Kurang apa? Piye? Sing gawe urip dhewe nganggo aturan. Padahal tidak terikat oleh peraturan. Mahal. Ning kanggo manusa digawekno syariat. Ana timbangan, ana dan sebagainya. Nyateti siji amal becik siji amal sing ala. Ora ngono. Sih. Jalan ora? Jalan. Lah kira-kirane nang zamannya biada. Nang zamannya biada. Perkawinan karo Siti Hawa. Kira-kira Siti Hawa ku sing nganggo jilbab burung iki. Derek. Ini swarga kok. Nah, malah diturunke Nabi Allah Adam itu ora pakaian sak lembar pun ditutupi nganti daun, ora pakaian swarga digawa. Iku nek pakaian swarga digawa mrene antik iku. Miliaran regane. Siti Hawa diturunke siji ning ndi? Nabi Adam diturunke ning ndi? Padahal suami istri sah. Ora ning wong maneh ora ana, mung manungsa sing loro tok. Nek kok diturunke dhewe-dhewe. Piye? Takwaan wis jilbaban urung kira-kira niku. Tapi itu satu contoh itu lah. Begitulah halusnya, lembutnya perjalanan dunia Islam. Jadi dihijrah ke dhisik Kanjeng Nabi, baru Fathul Mekah. Ning kok njur ngono ku wong terus wong Mekah sing ora gelem pisan pateni kabeh. Ora. Nalika Kanjeng Nabi dawuh mlebu Fathul Mekah, man dakhala Baitillahil Haram fa huwa amin. Sapa sing mlebu ning sekitar masjid Kirungan Ka'bah tak jamin aman. Sing ping pindho man dakhala Baiti Abi Sufyan fa huwa amin. Sapa sing mlebu ning omahe Abi Sufyan padahal Abi Sufyan durung Islam. Dudu Abu Sufyan bin Harb, bapak Muawiyah, bukan itu. Namanya sama. Itu penduduk Mekah. Ning bojone Abi Sufyan itu mau wis muslimah. Undang-undang turune perkawinan itu durung turun. Antara wong muslim karo ghairul muslim. Lha Kanjeng Nabi kok malah dawuh sapa sing lemah mlebu mae Abi Sufyan aman. Wis pateni Abu Sufyan nak rampung. Ayate bari mau nek waca kowe. Ayate wacane. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Ora pak mulaika humul qatilun. Kafirun ta. Nggih. Ya bener kafir. Ning kon mateni ora? Boten. Wis.
Ya. Berarti sejak sejarah Nabi Muhammad SAW juga sifat nasionalisme itu sudah diajarkan. Sejarah Kanjeng Nabi melahirkan nasionalisme, bukan nasionalisme melahirkan Kanjeng Nabi. Kebalik itu. Paham ragu? Terkait nami kanjus sholawat niku sagete dijenengi kanjus sholawat niku wonten maknanipun pripun? Gudange selawat. Gudang sholawat. Kanjulku gedung. Gedung sholawat. Ya. Apalan menang-menang mawon. Sejarah ya dawa. Itu nek tulis ya dawa. Dalam tradisi Maulid Nabi Abah niki kan biasanya kalau sering menyaksikan niku berbarengan dengan umat-umat lain, pastor, pendeta niku apa? Dalam tradisi Maulid Nabi niku hukumnya pripun, Pak? Nah, Maulid ku padha karo salat ora? Iya, betul. Ya. Nek kowe nglebokke wong non muslim ning masjid ngono lho, majak salat bareng kuwi ora bener. Lah peringatan Maulid. Perjuangan Indonesia 17 Agustus, mayoritas perjuangan Indonesia adalah muslim. Bener ya? Mayoritas. Ning nalikane peringatan 17 Agustus, pengibaran Sangsaka Merah Putih kok ora dimonopoli. Aku sing berjuang ora akeh wong Islam, lha ya ora mungkiri. Ning sapa bae diajak selaku bangsa Indonesia, kita menghargai perjuangan-perjuangan beliau-beliau walaupun non muslim, walaupun minor boleh dikatakan, lebih banyak mayoritas muslim. Diundangi kabeh supaya apa? Mereka memiliki Indonesia ini, tambah menghargai kepada Republik ini. Wong iki hekmu kok. Sehingga di waktu 17 Agustus iku ya pasture, ya pendetane, ya biksune, ya resine dan lain sebagainya muslim luwe melu menghargai kabeh ora. Masang bendera merah putih kabeh ora. Lah ya. Ngono ora? Nggih. Lah minggu iku dina. Minggu iku biasanya rame ning gereja apa ora? Nggih. Nggih, teng gereja. Gereja. Lah kenapa praene dhewe kok malah melu minggu? Ngormati. Ya aku takoki dudu ngormati. Lho kenapa? Nek pancen dhewe arep fanatik-fanatikan sing ora pas, kirane. Ayo mestinya aja melu minggu. Ya. Pemerintah ya praene minggu. Karena hari Minggu sudah dijadikan bukan hari agama, hari nasional. Kita mayoritas muslim Indonesia. Ini kenapa nggak tahun Masehi? Kita tidak menyatakan itu tahun Masehi, tapi tahun nasional. Nah, karena kita mengingat bahwa Indonesia itu mayoritas muslim, yang besar itu harus melindungi yang kecil, bukan melindungi dari pahamnya, itu hak mereka,
manusiawinya selaku bangsa dengan melalui jalan maulud demi keutuhan NKRI ini. Jadi kalau ada pertanyaan mengapa terlalu bodoh itu, paham ora? Nggih. Kowe mantu besok panitia. Atau tanggamu non muslim ke duwe gawe kira-kira tanggamu mau ndang ora? Nggih. Ana mau ndang berarti ikut menyaksikan perkawinannya anakmu ora? Lah sekeri-keri ini sing mau undang ku melu menyaksikan kobil tune ijab kabule. Sah apa ora? Sah. Dheweke dadi saksi wong non muslim kok dadi saksi pernikahan. Kita tidak melihat kesaksiannya mereka, tapi tonggo kita hargai. Ada punya jadi saksi ya orang kita sendiri yang ada di situ. Yang saudara muslim kiai-kiai akeh. Tapi paling tidak tonggo jadi menyaksikan sesuai dengan agamanya atas keabsahan perkawinan si A dengan si B itu. Ngono ta? Nah, sewaktu-waktu kok ning hotel bareng kebenaran ketemu ning Jakarta pun ning Bandung bareng ora disangka ning pas iki jujur ora nggawa surat kawin. Jari di hotel, Pak mana surat kawinnya? Nggak ada, ini ketinggalan di rumah. Dumadaan muncul tanggane mau sing non muslim. Ada apa Pak? Loh kok sampai nenek ini? Oh, tobat. Kenapa ini? Ini surat kawin ini cuma aku orang gak surat kawin. Sing bagian apa kan? Reception. Maaf ya, walaupun ini tidak membahas surat kawin, perkawinannya ini saya menyaksikan. Aku tonggone kok omahe dempelan karo aku kok. Piye ngono itu? Apa jemaah-jemaah non muslim kesaksian itu kita buang enggak pakai? Real. Yeah. Luas kan? Maulud Nabi sama. Karena kita mayoriti, ada beberapa bangsa kita yang minoriti ngikuti agama lain. Nah kita yang mayoriti harus melindungi sing cilik kira-kira nih. Nggih, melindungi. Supaya apa? Sing cilik ku mau jadi benturno antar mereka dengan mereka, antar mereka dengan kita. Demi apa? Demi NKRI harga mati. Wawasan ini. Amun kan itu di mahasiswa aja mung pinter bisa mewawancara toh. Belajarlah dari sedini mungkin mempunyai wawasan yang cukup luas. Mumpung kowe durung terjun langsung ke dunia masyarakat karena kowe masih terus terbatas karena studi. Bener. Tapi misalnya dibalikin itu pribadi. Kita umat Islam ikut ya berpartisipasi pada acara Natal misalnya. Loh, itukah apakah kita terjun ikut partisipasi terus kemeruning gereja? Lah ya ora. Suatu contoh kayak seperti kasusnya Gus Nuril. Enggak usah jauh, saya ikut kok. Kok Nuril? Kenapa harus Gus Nuril? Kabeh ngono ae langsung kok tunggul muter sik kowe. Mbok wis ngomong terang-terangan ae. Aku wis gentle ngono iku. Buatan apa-apa berarti? Secara menghormati itu apa salahnya? Wong Kanjeng Nabi ono wong Yahudi mati liwat ngadeg kok Kanjeng Nabi. Apa njur ngono terus kowe arep ngukumi Kanjeng Nabi? Terus ana wong Yahudi sing paling benci karo Kanjeng Nabi. Selalu ngoco-ngoco ning Kanjeng Nabi. Wonge buta iku.
iku mendina sing dulang mame Kanjeng Nabi. Tahu krungu sejarah itu kan? Lah pokoke wani ngukumi Kanjeng Nabi. Lah wong kafir kok didulang padahal tukang ngonek-ngonek ya. Islam ini zaman Sayyidina Abu Bakar orang zaman Islam Kanjeng Nabi. Apa njur sing ngono iku Kanjeng Nabi nyetujoni nek wong ku ngonek-ngonekke Kanjeng Nabi. Alas sabili dakwah iku ora iso dibatasi. Aku melu nang Natalan, ning ora melu ning acarane Natal. Kita di luar menjaga keamanannya dan lain sebagainya. Apa ngono ora ora? Sakit. Lah sekirane ana wong tabrakan, kowe ngerti nek kancamu iku non muslim, apa jadi tinggal ya? Lah apa ditulungi wong non muslim kok? Apa maneh ning kalunge ana salibe, arep ngomong apa kowe? Wis ben mati ning dalane. Apa ngono? Jadi menghormati berbeda dengan menyembah, beda lagi. Hormat sang sakabeh itu menghormat, bukan menyembah. Karena merah putih itu harga diri bangsa, jati diri bangsa, kehormatan bangsa ada di dalam merah putih. Iku nek ora dijogo, ora awake dhewe ora ngormati, apa maneh bangsa liya ora ngono. Paham? Nah, ya. Saiki iki wong non muslim kapak-kapakno bangsane dhewe itu. Bangsane dhewe. Wong Indonesia itu. Nggih, wong Indonesia. Senajan dene wong kufar, umpamane kok dipentungi karo bangsa liya sampean ridho. Mboten. Karena bangsa senajan lain agama. Apa njur kowe ngiloni agama nih? Mboten. Lah, manusiawi. Untung-untung walaupun bagaimana sih bertuhan. Cuma cara menemukannya kan masalahnya ngono. Perbedaannya itu cara menemukannya. Bertuhan itu gimana? Wong nang animisme itu saya percaya karo watu, kayu, titan gede-gede. Betulnya dia bertuhan, tapi menemukannya berbeda, ngono lho. Ya kan? Jadi walaupun bagaimana dia mengakui keberadaan yang maha, cuma dia belum tahu wahdahu la syarikalah, tiada sekutunya. Dia belum memahami ke sana, tapi yakin keberadaan. Itu. Nah, aku ngomong menemukannya sing ora pas. Tapi ngono-ngono wong Indonesia ora kira-kira nek umpamane wong Indonesia. Wong Indonesia. Lah ya, kowe wajib melindungi ora? Wajib. Lah itu. Iki wawasan kebangsaan ngono iki lho. Selanjutnya harapan Abah niku pripun untuk masa ke depan supaya tradisi Maulid yang berspiritkan nasionalisme cinta tanah air itu supaya tetap. Yo gampangan meneng aku ora madak ya sing arep tak omong iku. Ora tak. Ning zaman Kanjeng Nabi ku wis ana poter dulu. Dereng. Lho ngono. Ning patung-patung gak wis ana. Ya ra. Sing ukirane pinter kaya ning India. Sehingga patung-patung relief yang ada di candi-candi yang umurnya hampir 2000 tahun itu reliefnya itu hebat-hebat sekali. Gambarnya patung-patung. Belum tinggalan Romawi kuno. Belum Yunani kuno.
Plato dan sebagainya. Gambare ditemukan hanya separuh itu kan, gambare Plato. Terus siji mana sapa arane? Aristoteles apa sapa? Sokrates itu. Kok patungnya ngono. Ya ra. Nggih, wonten. Ning kan sing tak takokke wis ana lukisan iku. Wong gambar wis ana. Ora bakal gawe relief iku langsung. Mesti digambar sih. Nggih. Ya ra? Nggih. Itu. Ning sing tak takokke neh wis ana foto lho. Terel. Sepakat. Ono nek foto ku mulai 18 kok. Abad 18. Nah, setiap rumah itu sebagai selaku warga negara itu mesti duwe potrete orang nomor satu di Indonesia, terlepas dari pro dan kontra. Ono presiden, gambar presidennya ora. Kaya perguruan nggonmu gambare Jokowi ya. Nggih. Senajan kowe ora noblos umpamane mirip Jokowi. Nggih. Saya sudah sepakat bahwa itu diangkat menjadi orang nomor satu di Indonesia, mau tidak mau ada gambar Jokowi karo Yusuf Kala. Nggih, wajib. Jarakku ora usah, ora bid'ah itu. Orang zaman Kanjeng Nabi ora tau masang foto kok. Apalagi foto sing lukisan. Padahal pelukis pada waktu itu sudah tumbuh. Piye? Setiap negara, masyarakat, rakyatnya pasti mempunyai gambar orang nomor satunya di rumah. Karena itu idola untuk semua orang nomor satu Indonesia, terlepas daripada pro dan kontra. Karena sudah diakui bahwa beliau terpilih sebagai orang nomor satu. Mau tidak mau. Kira-kira ini ngono. Akhirnya orang nomor satu itu walaupun tidak terlepas daripada kritikan dan cocok karo ora cocok ya perjalanan roda pemerintahan, tapi tetap orang nomor satu enggak? Tetap orang nomor satu. Itu kebanggaan selaku bangsa Indonesia, orang nomor satu itu. Kebanggaan. Dipasang terus aku tuh. Nggih. Ya. Nggih. Dan yang ini maulud berkembang terus itu kira-kira nih gambar iki mau orang nomor satu ngungkuli Kanjeng Nabi apa Kanjeng Nabi sing ngungkuli? Kanjeng Nabi. Nah, mestinya di maulud ki terus nggambari wong nomor satu terus setiap kantor instansi ana gambare kok. Kok sampean ora berpikir tekan ngono ya? Ya kan? Nggih. Wong takon zaman Pak Presiden Soekarno sing menangi Pak Karno. Bareng sing ora menangi, ning gambare sing ono. Takoki Pak iku wong sing ngokres gambare ngono. Lho iku presiden awale sing perjuangan ngene-ngene. Takon bocah. Oh gambare bubare Habibie, wong takon juga bocah sing ora menangi. Itu gambar sapa? Sampai presiden terakhir sekarang ini. Lu nek umpamane lho kok gambar itu generasi muda kita itu kenal ndak kira-kira nek karo kenal nomo ning ora kenal? Wong ora kenal gambar. Suwi-suwi dadi masyarakat kelem. Ora ngerti ana ngerti karo presidene. Iki nek kira-kira nek karo Kanjeng Nabi ngono ku piye terus? Rakyat sing ora kenal karo presiden nganti ora ngerti kuwi termasuk top itu. Apa maneh sing terkait karo keimanan. Nah, nek sekiranya maulud Kanjeng Nabi didengungkan terus ngono-ngono, iku ngungkuli pasang gambar orang nomor satu atau tokoh siapa? Ki mesti ini logika ngono. Lho. Nggih.
logika, bukan kata.